Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Putra Pratama dari kelas 12 RPL 1, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur diagram yang saya buat, yaitu yang pertama ada alur IRD yang saya buat, yaitu ada beberapa entitas, salah satunya masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Dan di masyarakat ada beberapa atribut, yaitu nama, telepon, nick, password, alamat, dan username. Lalu di pengaduan ada ID pengaduan, tanggal pengaduan, status, nick, foto, dan isi laporan. Lalu ada petugas. Di petugas atributnya ada level, password, telepon, ID petugas, nama petugas, username, dan yang terakhir tanggapan. Atributnya yaitu tanggal pengaduan, tanggapan, ID petugas, ID pengaduan, dan ID tanggapan. Untuk alurnya yaitu masyarakat melakukan pengaduan, lalu pengaduan itu diterima oleh si petugas atau admin. Lalu petugas memberikan tanggapan, dan tanggapan itu lalu diterima oleh masyarakat. Jadi seperti itu alur IRD yang telah saya buat, dan selanjutnya di sini saya membuat diagram, yaitu kelas diagram. Dan di sini ada beberapa kelas, yaitu ada masyarakat, petugas, pengaduan, dan tanggapan. Dan di kelas masyarakat ini ada atribut, yaitu nick, nama, telepon, username, dan password. Dan juga ada operasi, yaitu create dan read. Lalu ada petugas, atributnya ID petugas, nama petugas, username, password, telepon, dan level. Dan juga ada operasinya, yaitu CRUD, create, read, update, dan delete. Lalu ada tanggapan. Di sini atributnya ada di ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal pengaduan, tanggapan, dan ID petugas. Yang terakhir ada kelas pengaduan. Atributnya ID pengaduan, tanggal pengaduan, nick, foto, isi laporan, dan status. Relasinya itu masyarakat dapat mengajukan pengaduan yang ditunjukkan dengan hubungan antara tabel masyarakat dan pengaduan melalui atribut, yaitu nick. Lalu pengaduan yang dibuat oleh masyarakat dapat memiliki tanggapan dari pengaduan, yaitu melalui ID. Melalui apa sih? Oh, padam. Lalu pengaduan yang dibuat oleh masyarakat dapat memiliki tanggapan dari petugas yang dihubungkan melalui atribut ID pengaduan. Selanjutnya yaitu relasi petugas. Petugas bertugas memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang dibuat oleh masyarakat. Selanjutnya petugas bertugas memberikan tanggapan terhadap pengaduan. Untuk alur kerjanya itu masyarakat membuat pengaduan dengan mengisi data yang diperlukan. Lalu pengaduan disimpan di sistem dengan status tertentu. Lalu petugas dapat melihat pengaduan yang masuk, dan juga petugas memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Lalu tanggapan disimpan
Lalu tanggapan disimpan dan dapat dibaca oleh masyarakat terkait dengan pengaduan yang diajukan si masyarakat tersebut. Dan selanjutnya diagram yang saya buat yaitu activity diagram. Dan di sini startnya dimulai dari masyarakat. Itu masyarakat melaporkan pengaduan, lalu admin menerima informasi pengaduan tersebut. Setelah itu petugas menindaklanjuti pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Setelah tindak lanjut, petugas memverifikasi pengaduan tersebut. Jika ditolak, maka pengaduan tersebut akan dikembalikan ke si masyarakat. Tetapi jika diterima, si petugas memberikan tanggapan terhadap pengaduan tersebut. Setelah itu admin mengecek status apakah sudah diproses atau belum. Setelah itu admin mengirimkan informasi kembali ke masyarakat dan masyarakat menerima informasi yang disampaikan oleh admin dan selesai. Dan lanjut ke diagram yang selanjutnya. Di sini saya ada diagram yaitu use case diagram, yang dimana di sini ada dua aktor, yaitu yang pertama admin dan yang kedua masyarakat. Admin itu yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem dan menangani pengaduan. Lalu masyarakat itu pengguna yang membuat laporan dan melihat tanggapan. Alur prosesnya yaitu masyarakat dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akses ke sistem dengan login. Jika masyarakat sudah mendaftar, selanjutnya masyarakat dan admin harus login terlebih dahulu jika ingin masuk ke dalam sistem aplikasi, lalu menulis pengaduan laporan. Masyarakat dapat membuat laporan pengaduan yang akan diproses dalam sistem, lalu verifikasi dan validasi. Admin bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi laporan pengaduan yang telah dikirim. Lalu ada generate laporan, dan admin dapat membuat laporan terkait pengaduan yang masuk. Lalu input pengaduan yang dibuat oleh si masyarakat tersebut, lalu memberikan tanggapan. Admin memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang telah diproses, lalu melihat tanggapan. Masyarakat dapat melihat tanggapan yang telah diberikan oleh admin, lalu admin dan masyarakat dapat logout dari sistem setelah selesai menggunakan layanan aplikasi. Dan yang terakhir di sini ada diagram yang saya buat, yaitu DFD, data flow diagram. Nah, di sini ada 3 entitas, yaitu masyarakat, admin, dan petugas. Lalu ada aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web. Itu untuk alurnya, masyarakat dapat menulis pengaduan, mendapat tanggapan, dan melihat histori pengaduan. Lalu sini admin dapat memberikan tanggapan, verifikasi, dan validasi pengaduan, lalu menambahkan petugas dan generate laporan dan melihat histori. Lalu di sini petugas dapat verifikasi dan validasi pengaduan, lalu memberikan tanggapan dan melihat histori tanggapan. Dan mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang alur diagram yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.